Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Dali Ramadan. Kita mulai dengan berita pertama pemirsa. Rapat paripurna mengesahkan 7 orang anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2022 yang diketuai Wimbo Santoso. Rapat paripurna DPR RI juga mendengarkan keterangan pemerintah terkait rancangan undang-undang tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2016. Berikut laporan rekan Sanika dari ruang rapat paripurna. Pemirsa, rapat paripurna ke-29 masa persidangan 5 tahun sidang 2016-2017 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengesahkan 7 anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2022, di mana sebelumnya dilakukan uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Komisi 11 DPR RI terhadap 14 nama calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 5 hingga 8 Juni 2017 yang lalu. Kita berharap ya 7 anggota OJK ini bisa bekerja secara profesional dalam kaitan untuk memberikan suatu warna baru dalam mengantisipasi era ekonomi global yang tentunya masih sangat dinamis. Ya. Pemirsa, rapat paripurna juga mendengarkan tanggapan pemerintah mengenai rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016. Pemerintah menjelaskan bahwa substansi dari rancangan undang-undang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2016 adalah laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP yang telah diperiksa oleh BPK. Di mana berdasarkan hasil tersebut, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas LKPP tahun 2016 dan opini WTP ini merupakan opini audit terbaik dan yang pertama kali dicapai oleh pemerintah selama 12 tahun semenjak LKPP disusun dan diaudit oleh BPK. Dan pandangan usulan dari pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap pelaksanaan APBN 2016 itu tadi disampaikan secara detail oleh langsung Menko Perekonomian. Harapannya itu bisa menjadi semacam pengkritisan maupun pandangan tiap fraksi pada saat rapat paripurna berikut tanggal 11 Juli yang akan datang. Pemirsa, demikian yang dapat saya laporkan langsung dari ruang rapat paripurna. Sanika Sembiring dan Dwi Utomo TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Komisi 5 DPR RI mewakili seluruh rakyat Indonesia mengucapkan terima kasih dan memberi apresiasi kepada pemerintah beserta seluruh pemangku kepentingan terkait atas kelancaran dan keberhasilan penanganan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2017. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhyiddin Muhammad Said sangat mengapresiasi penanganan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2017 ini. Muhyiddin mengungkapkan salah satu indikator keberhasilan pelayanan arus mudik dan balik tahun ini adalah minimnya keluhan dari masyarakat dan berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas. Menurut Muhyiddin, hal tersebut bisa terwujud berkat kerjasama yang terjalin sangat baik antara seluruh stakeholder yang terkait. Selain itu, Muhyiddin juga mengapresiasi persiapan dari seluruh pemangku kepentingan yang telah dilakukan lebih awal sehingga persiapan bisa menjadi lebih matang dan pelaksanaan menjadi sukses. Kita pertama-tama memberi apresiasi kepada mitra kerja kami, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, kemudian Korlantas, kemudian Badan SAR Nasional, kemudian dari BMKG sudah berjalan dengan bagus dan saya kira keluhan-keluhan dari masyarakat itu kan hampir tidak ada. Hampir semua masyarakat merasa puas baik dari sisi keamanan, dari sisi kesiapan, kemudian dari sisi kelancaran dan lain-lain saya kira berjalan dengan bagus semua. Senada dengan Muhyiddin, anggota Komisi 5 DPR RI Sungkono mengungkapkan kebanggaan terhadap penyelenggaraan arus mudik dan balik tahun ini. Menurut Sungkono, ego sektoral yang mampu ditekan menjadikan seluruh aparat mampu bekerja sama dengan baik untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik. Meski demikian, Sungkono berharap ke depan sosialisasi kepada para pemudik harus lebih ditingkatkan lewat berbagai media online agar lebih cepat dan akurat. Alhamdulillah tahun ini tidak terlalu banyak keluhan masyarakat, tapi menurut saya masih hal-hal yang sifatnya teknis masih perlu. Contoh saja bagaimana masyarakat itu istilahnya itu kecelik ya, atau di mana ada informasi beberapa ruas itu bisa dilalui, ternyata jam-jam tertentu ditutup juga. Jadi mungkin orang bisa balik kanan itu, mencari alternatif lain.
Nur Fuad dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita terakhir pemirsa. Komisi 5 DPR RI mempertanyakan alasan pengiriman helikopter milik Basarnas untuk membantu proses evakuasi korban bencana letusan Kawah Sileri di Dieng. Mengingat seluruh korban sudah berhasil dievakuasi dan telah adanya tim darat yang dikirimkan oleh Badan SAR dari Pos Cilacap menuju Sileri. Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Jawa Tengah baru-baru ini dalam rangka menggali informasi terkait peristiwa kecelakaan helikopter Basarnas di Pegunungan Butak, Kabupaten Temanggung baru-baru ini yang menyebabkan meninggalnya 8 korban. Ketua Komisi 5 DPR RI Fahri Jemi Francis menyampaikan turut berduka cita atas jatuhnya helikopter milik Basarnas ini. Dirinya meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan investigasi terkait penyebab pasti peristiwa naas ini. Pasalnya helikopter milik Basarnas ini terbilang masih sangat baru dan cuaca yang diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada saat itu baik dan tidak berpotensi mengganggu penerbangan. Kita juga mendalami berkaitan dengan BMKG menyangkut cuaca yang terjadi. Kita tadi mendengarkan bahwa kondisinya clear, juga berkaitan dengan helinya clear, pemantapan daripada pilot juga tidak ada persoalan ya. Nah untuk itu maka kita bersama-sama tadi mendalami masih juga perangkat-perangkat yang dibutuhkan di dalam rangka untuk menambah informasi-informasi menyangkut instrumen di heli sendiri itu. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menilai tidak adanya faktor tertentu yang menyebabkan kecelakaan helikopter milik Basarnas ini karena seluruh mekanisme pengoperasian helikopter sudah sempurna, baik dari segi cuaca, sumber daya manusia, maupun kondisi helikopter tersebut. Lasarus meminta adanya standard operating procedure atau SOP dalam mengoperasikan suatu pesawat menuju ke tempat bencana, serta adanya pemetaan mengenai daerah yang rawan terjadi perubahan cuaca secara ekstrim. Ini kan terbangnya sore, di lokasi yang memang jam 3 sore itu di situ semua orang sini juga bilang, jam 3 sore itu udah kabut di situ. Dan tadi Kepala BMKG bilang, kalau di situ tiba-tiba timbul kabut itu tidak bisa diprediksi, masuk akal. Tidak mungkin alat yang ada itu mengupdate itu per detik gitu loh. Paling enggak update ini kan per menit ya. Nah kalau per detik itu tidak mungkin. Gitu loh. Dari Provinsi Jawa Tengah, Sanika dan Mario, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.